bahwa Rasulullah SAW itu pernah mengambil pendapat mayoritas. Karena kalau peninjauan kembali ini ternyata disahkan juga oleh si terdakwa, karena jaksa dan pemerintah sudah tidak bisa. Di dalam kisos itu terdapat penghidupan bagi siapa? Iya. Bukan bagi orang korban yang terbunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah berbahagia kali ini kita dapat kembali menyapa Sobat Lisan di mana saja berada. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah SWT. Malam ini kebetulan kita akan coba obrolin ya berkenaan isu yang menghangat, karena ada putusan yang berkenaan dengan keadilan dan peradilan di Indonesia ini yang sepertinya memang sedang dirasakan jauh dari keadilan. Ya. Malam ini kita ditemani Ustadz Abu Nadhiro. Insya Allah nanti dari obrolan akan mendapatkan pencerahan dari beliau. Tentunya ini buat kita semua. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa menjadi penyambung lidah masyarakat dan bisa mewakili suasana atas itu semua. Ya. Ustadz, jazakallahu khairan atas waktu dan kesempatannya di kali ini ya. Mudah-mudahan nanti Ustadz bisa memberikan kepada kita wejangan atau pendapat-pendapat yang bisa membuat kita jadi setidaknya ya memberikan edukasi. Insyaallah. Baik, atas kondisi ini apa sih sebetulnya yang menjadi pertimbangan dan alasan MA ya? Karena memang yang memutuskan itu semua kan karena lembaga MA itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin ini satu berita yang cukup menggegerkan gitu ya. Geger ya. Karena dugaan orang awalnya itu memang karena memang pasalnya adalah pembunuhan berencana, kemungkinan besar memang hukumannya adalah hukuman mati. Ya, Paling ini dibuktikan dengan keputusan di pengadilan itu. Walaupun kita tahu tuntutan dari jaksa itu tidak sampai kepada hukuman mati, tapi hanya sampai kepada seumur hidup. Dan kemudian dilakukan upaya-upaya banding dan sebagainya sampai kemudian kasasi. Dan ini yang kemudian akhirnya kita juga merasa agak kaget juga, heran juga itu ya. Kenapa kemudian bisa keluar? Karena memang dari 5 orang hakim di Mahkamah Agung tersebut, 3 orang itu menolak keputusan pengadilan sebelumnya gitu. Sementara ya 2-nya tetap pada keputusan sebelumnya, dan akhirnya diputuskan berdasarkan voting tersebut dari 3 melawan 2, akhirnya diputuskan bahwa hukuman yang inkrah itu adalah hukuman mati. Termasuk juga pelaku atau yang lainnya itu. Berarti yang inkrah itu hukuman seumur hidup? Yang seumur hidupnya itu. Iya kan? Yang seumur hidupnya. Saya coba sedikit luruskan, karena tadi nyebutnya hukuman mati yang inkrah. Ternyata hukuman hidup. Ya, seumur hidup itu ya. Ya. Nah, ini kan jadi hal yang krusial adalah di proses di hakim agung tersebut ya. Ternyata memang masih berlaku voting juga ya di sana. Yeah. Karena 2 suara akhirnya kalah kan oleh 3 suara. Ya, karena memang di dalam kehidupan demokrasi di mana suara mayoritas itu memang sangat menentukan ya untuk mengambil sebuah keputusan ya, dan ini juga adalah satu yang mafhum di dalam kehidupan demokrasi itu. Bahkan di dalam sistem peradilan Amerika juga seperti yang saya sampaikan, ada sistem juri yang mereka memberikan masukan kepada hakim ya. Apakah seorang tersangka ini dia bersalah atau tidak bersalah tergantung keputusan dari juri, dan itu diambil voting misalnya. Iya, karena kita pikir kan selama ini voting itu berlaku hanya pada saat penentuan pemilihan suara untuk memilih seorang pemimpin. Ternyata dalam kasus hukum seperti ini pun
berlaku juga ya voting ya. Iya, seperti itu. Oh, luar biasa. Jadi ya tentunya kita kan melihatnya bahwa semua sudah menyaksikan perihal kasus ini. Iya. Karena memang proses kemarin kita lihat beberapa bulan lalu itu seperti kita ngelihat drama Korea, Zed. Seru Iya kan? sekali ya. Seru sekali ya kan. Ditonton halayak umum sedemikian rupa, mirip seperti kasus dulu ya, kasus kopi sianida itu kan. Wah, berseri guys. Ya, ternyata sepanjang itu masyarakat istilahnya mantau ya kan kegiatan itu, tapi endingnya ya kok begini gitu. Jangan-jangan Brigadir J seolah pengen bangkit dari kubur ya kan. Makayangan. Tapi ya itulah ya, ketika kita hidup berada di konsep kehidupan dan tatanan kehidupan yang semuanya memang berakar dari hawa nafsu dan pikiran manusia. Tentunya saya jujur nih Tat, sengaja ngundang antum karena antum adalah pakar hukum Islam. Pakar. Jadi ayo kita coba bandingkan dengan peradilan keadilan Islam. Oke, itu sebagai pemantik obrolan kita nih Tat, agar mudah-mudahan nanti teman-teman sobat lisan di sana bisa memahami bahwa tidak lain semuanya harus datang dari Ilahi Robbi. Sikatan. Iya. Pertama yang saya ingin sampaikan terkait dengan pengambilan pendapat itu ya, yang pertama itu dulu, bahwa pengambilan pendapat ketika terjadi perbedaan pendapat itu kan ada bermacam-macam. Bahwa Rasulullah SAW itu pernah mengambil pendapat mayoritas. Pada saat apa? Pada saat memang itu perkara-perkara yang teknis ya, perkara teknis. Misalkan ketika perang Badar itu, apakah musuh itu akan disambut di dalam kota atau di luar kota? Yang kemudian akhirnya pendapat mayoritas para pemuda pada saat itu menginginkan bahwa disambut di luar ya. Walaupun kemudian ada setelah keputusan tersebut ada yang menyatakan Rasul yang senior ini inginnya di dalam, tapi memang Rasulullah sudah ingin masyarakat pendapat mayoritas seperti itu kemudian dilaksanakan. Kemudian yang kedua, ada juga yang memang terkait dengan perkara yang ahli, yang teknis sekali ya. Artinya memang ini butuh keahlian khusus ya. Ketika Hubab bin Munzir, Rasulullah SAW telah menentukan bahwa di sinilah titik kita akan berhenti ya untuk menyambut orang-orang kafir Quraisy itu. Tapi justru Hubab bin Munzir itu bertanya, ya Rasulullah, apakah keputusan Anda ini strategi perang atau wahyu gitu? Rasulullah SAW menyatakan bahwa ini adalah strategi gitu ya. Maka kemudian beliau menyampaikan, menurut saya kalau secara strategi ini tidak praktis ya. Harusnya posisi kita bukan di sini, tetapi di depan kita itu lebih menguasai air dan sebagainya. Dan itu kemudian diambil oleh Rasulullah tanpa meminta pendapat yang lain. Kemudian yang ketiga, ada pendapat yang terkait dengan keputusan dari syariat yang itu sama sekali tidak ada andil dari siapapun. Ketika perang Hudaybiyah itu, perjanjian Hudaybiyah, bagaimanapun pendapat para sahabat besar termasuk Umar bin Khattab untuk tidak mengalah dengan orang Quraisy, tapi Rasulullah kemudian mengambil keputusan sendiri dan tidak jadi untuk masuk ke Mekah pada tahun itu. Nah ini saya ingin sampaikan, begitulah cara Islam di dalam mengambil satu keputusan ya, keputusan. Tinggal nanti keputusan posisinya itu di mana. Kalau terkait dengan hukum ini sebenarnya sudah dalam Islam sudah tidak ada diskusi lagi. Betul. Berarti artinya yang memang bisa di voting lah ya, dimusyawarahkan itu berkenaan hal yang mubah berarti Tat. Perkara-perkara yang teknis sebenarnya. Yang teknis ya sebetulnya. Itu, ya. Tapi kalau memang sudah anggaplah anggaplah kita bicara tentang hukum Islam ya. Di Al-Quran sudah jelas, di Sunnah sudah jelas. Memang harus seperti itu. Misal seperti halal haramnya miras gitu kan. Itu sudah jelas. Berarti ya seperti itu memang sudah tidak boleh didiskusikan lagi. Diskusi lagi. Ya, tidak diskusikan lagi. Ya kan? Ya. Kan hari ini bedanya adalah menentukan hukum miras saja masih ada proses voting. Ya. Beda pendapat, siapa terbanyak dia yang menang. Padahal jelasnya sudah haram. Yang tadi dijelaskan Ustaz sampai 3 hal tadi itu
ya kita lihat adalah hal-hal yang teknis ya, berarti boleh itu. Yang sangat teknis difonis. sekali. Tapi Ya. kalau udah berkenaan hukum sebetulnya tidak boleh ya. Tidak boleh. Kalau berkenaan hukum, maka yang kalaupun terjadi perdebatan itu adalah nanti diambil dari dalil yang terkuat, gitu ya. Jadi bukan pendapat seseorang terkait dengan urusan teknisnya, tetapi dalil mana yang kemudian lebih kuat, maka inilah yang kemudian akan diambil. Gitu. Dan ketika sudah diambil sudah tidak bisa dianulir lagi. Gitu. Baik, jika dengan kasus Sambo ini, saksi ada, ya korban jelas ada ya kan, lalu bukti ada, TKP ada, semuanya udah jelas kan. Nah, sebetulnya layaknya kalau dalam peradilan Islam, layaknya seperti apa nih vonis yang harus dijatuhkan kepada si Sambo CS ini? Iya. Terutama Sambonya lah ya. Iya. Ya kalau di dalam peradilan Islam itu kan harus ada saksi ya. Saksi, harus ada saksi, kemudian juga harus ada bukti. Dan ini sebenarnya di dalam gelar perkara, kemudian juga dalam pengadilan sudah terbukti ya secara sah dan meyakinkan bahwa kesalahannya jelas dengan adanya bukti, dengan ada saksi dan sebagainya. Ini sudah artinya sudah secara terang benderang bahwa memang pelaku ini terbukti dia melakukan satu tindak kejahatan gitu ya. Artinya bahwa proses ini memang proses pembuktian ya, ini harus dijalankan di dalam Islam juga sama gitu ya, untuk membuktikan apakah kemudian seorang ini bersalah atau tidak ya. Lalu nanti dalam kasus pembunuhan ini ya kita melihat bahwa ini kan masuk dalam kategori jinayat, artinya pelukaan ya terhadap perusakan terhadap badan ya, atau penghilangan nyawa. Maka di dalam Islam, di dalam kasus pembunuhan itu nyawa dibayar dengan nyawa gitu. Ya. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, di mana di dalam hukum qisas itu terdapat kehidupan. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaihimul qisas gitu ya. Terjadi qisas. Yang dimaksud dengan qisas di sini adalah bahwa hukuman yang setimpal yang diberikan kepada si pelaku gitu. Dan nanti sebenarnya juga bahwa hak bagi si keluarga korban ya, misalkan ada orang yang dibunuh lalu kemudian si keluarga korban ini yang kemudian memiliki hak atas nyawa si terdakwa ini, apakah nanti dia akan dimaafkan atau dia tetap menuntut untuk dibalas secara sebagaimana mestinya. Nah ini yang di dalam Islam seperti itu ya. Nanti kembalikan kepada, kalau memang sudah terbukti dia melakukan tindak pembunuhan misalkan ya, maka akan dikembalikan kepada keluarga korban. Apakah Anda tetap menuntut orang ini dibayar setimpal atau dalam artian dia dibunuh lagi, atau Anda akan menuntut dia diganti ya dengan diat syar'i yang sudah ditentukan juga di dalam. Ya betul. Gitu. Dan dengan proses peradilan kita kali ini ya, itu kan sampai ada istilah PK. Seperti betul seperti Sambo ini ternyata masih ada proses lagi sebetulnya. Kalau memang itu prosesnya mau diambil PK tadi, peninjauan kembali. Nah ketika peninjauan kembali, karena kalau peninjauan kembali ini ternyata disahkan juga oleh si terdakwa, karena jaksa dan pemerintah sudah tidak bisa, karena ini sudah inkrah. Satu-satunya adalah hanya tinggal si terdakwa, yang kedua adalah ahli warisnya melakukan PK. Itu masih boleh. Dan ketika PK-nya ini disahkan, tambah ringan lagi tuh, yang tadinya seumur hidup bisa saja menjadi 20 tahun. Karena kan kalau menurut undang-undang nih, tadi baru baca-baca, ternyata kalau vonisnya itu seumur hidup atau mati, tidak dapat remisi ternyata. Tapi ketika PK-nya disahkan dan dia menjadi 20 tahun, betul, ada angka yang itu nanti dapat remisi. Remisi 2-3 tahun, udah dari 20 jadi 13-17 tahun, berkurang lagi. Iya. Akhirnya mungkin nanti sampai 5 tahun doang kali. Nah oke. Ini kita lagi coba bandingkan dengan Islam tadi. Jadi sebetulnya dengan tadi saya singgung, jadi memang seharusnya memang sudah layak mati ya dengan kondisi seperti itu Sambo ini. Iya. Dalam Islam.
Satu, yang pertama tadi adalah tentang jenis hukuman ya. Betul. Jenis hukuman sebagaimana juga mafhum di dalam kitab-kitab fikih kita, bahwa hukuman bagi seorang pembunuh yang disengaja itu adalah dia Mati. hukumannya dibunuh juga. Ini kategori jinayat tadi ya? Iya, kategori jinayat jinayat. ya. Itu ya. Kemudian yang kedua, dan ini saya rasa yang sangat penting sekali, yang mungkin menjadi perbandingan kita dengan Hukum perbandingan dan Islam. hukum positif yang di Indonesia saat ini dengan hukum Islam ini, bahwa ketika seorang hakim atau dalam bahasa fikihnya seorang qadhi ya, seorang qadhi sudah memutuskan perkara, maka hukuman itu bersifat mengikat. Ini tidak bisa dibatalkan oleh siapapun karena ini terkait dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Amirul Mukminin ya, atau khalifah. Termasuk pemimpin yang paling tinggi sekalipun tidak bisa. Artinya putusan qadhi itu jadi inkrah. Tidak bisa, itu langsung inkrah gitu ya. Jos banget ya. Gitu. Jadi kenapa? Karena apa yang disampaikan pendapat hukum ya, istilahnya pendapat hukum disampaikan oleh seorang qadhi itu merupakan hasil ijtihad dia, hasil analisa dia ya. Maka ini menjadi hukum syara yang kemudian setelah ditetapkan bahwa si A misalkan bersalah atau tidak bersalah, maka itu langsung mengikat. Tidak bisa dianulir oleh atasannya atau pejabat di atasnya dan sebagainya, tidak bisa. Masya Allah. Ya ini kan tadi coba buka-buka berita di beberapa portal yang muncul bahwa kelima hakim agung ini independen, dia tidak terintervensi, bla 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 bla. Tidak ada kepentingan lah, iya. Gitu ya. Oke. Namun kan dugaan kuat masyarakat tentunya ya. Ini mah ada main kemungkinannya. Yeah. Ini kemungkinan guys, viral lagi gue ini. Jadi kemungkinannya namanya dugaan pasti ada. Yeah. Kenapa? Karena emang kita lihat Sambo adalah salah satu pernah menduduki jabatan lumayan tinggi juga ya di kepolisian. Strategis banget dia kan. Bahkan diinfokan seperti dia memiliki singgasana tersendiri lah ya di kepolisian. Allahu alam. Tapi yang kita harus peka terhadap ini adalah nuansa masyarakat, hati dan pikiran perasaannya itu lagi campur aduk. Apalagi bagi keluarga. Antum bayangkan ketika itu anggaplah yang meninggal adalah anak antum. Saya yakin di hari ini bapaknya, ibunya Brigadir Joshua kalau mendengar obrolan kita bahwa Islam seperti ini, mungkin ya mereka menginginkan hukum Islam itu tegak. Masya Allah, tabarakallah. Gitu tadi. Iya. Sikat lagi tadi, nggak apa-apa. Iya. Tentu akhirnya yang berbicara di sini adalah masalah rasa keadilan kan gitu. Betul. Keadilan bagi siapa? Keadilan bagi si korban dan keluarganya, dan juga termasuk keadilan ya bagi si pelakunya gitu. Dan tentunya kalau misalkan rasa keadilan ini diserahkan kepada manusia, ya tentu ini tidak akan sangat objektif sekali ya. Kalau misalkan di dalam Islam hukuman itu sangat berat sekali ya, hukuman berat sekali. Walaupun kita tidak bisa melihat Islam itu hanya dari sisi satu sisi saja ya. Ketika misalkan dianggap hukum Islam itu berat dan kejam, lalu kemudian orang menganggap bahwa ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan sebagainya, kita harus melihat sebenarnya secara utuh bahwa mekanisme hukuman di dalam Islam ini kan sebenarnya adalah benteng terakhir agar tidak ada pelanggaran seperti itu kan gitu ya. Kalau misal masih terjadi juga pelanggaran seperti itu, maka hukuman yang berat ini akan menanti itu. Nah, artinya di sini kita akan melihat lagi di belakang sebelumnya. Misalkan ketika seorang dia tidak mencuri misalkan ya. Di dalam Islam itu kan dikondisikan bagaimana agar seorang itu memang tidak sampai mendekati posisi sebagai pencuri. Pertama adalah dia diminta untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan cara yang dibenarkan menurut agama Islam ya. Kemudian kalau dia tidak mampu, orang yang mungkin ada kekurangan, maka itu akan dibebankan kepada walinya ya, keluarganya yang terdekat. Kemudian sampai meluas bahkan sampai negara untuk menjamin bahwa kebutuhan orang tersebut bisa terpenuhi sehingga dia tidak terdorong untuk melakukan pencurian gitu ya. Tetapi kalau seandainya orang yang sudah mudah sebenarnya untuk bisa mengakses kebutuhannya,
ya tetapi dia tidak mau berusaha dan malah lebih memilih mencuri, ya tentunya akan mekanisme hukum ini yang berbicara. Nah, di situ maksud saya sehingga kita bisa melihat ketika misalkan ada hukuman mati bagi seorang pembunuh, ya jangan dilihat bahwa hukum Islam itu sebagai hukum yang kejam. Justru dengan hukuman yang besar ini, pertama orang ini akan berpikir 1000 kali untuk melakukan pembunuhan kan gitu. Kenapa? Karena ancamannya itu adalah dibunuh. Yang kedua, mungkin bagi keluarga si korban, ya, keluarga korban ini ketika dibunuh, ya, dia mungkin akan merasa sudah impas, ya, karena nyawa dibayar dengan nyawa. Ataupun kalau misalkan dia berpikiran lain, masih diberikan opsi apakah akan membayar diat, dan diatnya pun tidak main-main. Itu berat ya. 100 ekor unta, di mana 40 itu diantaranya itulah sedang bunting. Itu kan berapa miliar rupiah itu? Sedang hamil ya. Bunting itu hamil. Iya, sedang hamil. Kalau hamil, Untiang. kalau hamil mungkin orang. Iya, betul. Iya, Tad. Menarik tadi, Tad. Jadi ketika di sana ada keadilan, maka tumbuh ketenangan. Setuju ya. Tadi Anton singgung bahwa masyarakat pada umumnya, termasuk kaum muslim sendiri ya, melihat kerangka peradilan dan sistem keadilan Islam itu seperti sempalan-sempalan, tidak sesuai dengan mata rantainya tadi. Ternyata memang ada mata rantai. Kenapa sih harus dipotong tangan? Kenapa harus dibunuh? Tidak serta-merta seperti itu. Ya, hingga akhirnya apalagi ada embel-embel propaganda dari para pengusung hak asasi manusia yang terus-menerus membentur-benturkan antara hukum Islam dengan hak asasi manusia. Padahal dengan diterapkan Islam secara utuh, justru kemanusiaan itu terjaga. Iya, karena walaupun fil qisas hayatu ya ulil albab, ya, di dalam kisos itu terdapat penghidupan bagi siapa? Bukan bagi orang korban yang terbunuh, tetapi bagi yang lain. Kenapa? Karena tadi orang akan berpikir 1000 kali untuk melakukan pembunuhan. Kenapa? Karena hukumannya itu jelas, ya. Hukumannya adalah hukuman juga dibunuh, ya, hukuman yang setimpal. Nah, ini maksudnya yang akan memberikan rasa aman di dalam kehidupan masyarakat. Orang tidak akan mudah untuk melakukan perusakan atau pelukaan terhadap jiwa dan lain sebagainya itu, ya, karena begitu kerasnya hukuman dalam Islam, maka orang akan menghindari ini. Itu ya. Saya rasa mungkin juga hal yang harus kita singgung ini di dalam dalam Islam itu kan, ketika hukuman itu dilakukan terhadap seorang muslim, ya, terdakwa, misalkan seorang terdakwa yang dia tuduh muslim, kemudian dia melakukan pembunuhan dan dihukum bunuh lagi, maka hukuman di dunia ini menjadi kafarat bagi dia. Artinya menjadi penghapus dosa dia, ya. Makanya ketika Maiz itu, ya, dia dalam kasus perzinahan, ya, yang kemudian akhirnya dirajam sampai mati, sampai para sahabat itu merasa gemes, mungkin juga dengan mengeluarkan kata-kata yang agak keras, ya, caci maki itu, sampai Rasulullah SAW melarang. Ya, dan dikatakan bahwa Maiz itu sekarang sudah berada di surga gitu. Artinya bahwa dosa yang dilakukan dia itu sudah bersih dengan apa? Dengan dia diterapkan hukum atas dia. Satu sebagai kafarat itu, ya. Kemudian yang kedua juga sebagai penembus dosa dan membuat efek jerah tadi itu, ya, membuat efek jerah, ya, orang-orang yang mungkin tidak dihukum mati, ya, tapi dengan hukuman yang berat, maka dia tidak akan mengulanginya lagi, jelas. Dan orang yang melihat, ya, yang belum pernah melakukan, ya, dia juga tadi akan berpikir luar biasa ini, ya, tidak akan berani-berani. Masya Allah. Jadi ini ya, terharu saya, ya, ternyata begitu luar biasa Islam. Baik, saya kasih kesempatan buat kawan-kawan di sini sebagai perwakilan dari rakyat jelata. Barangkali ada yang mau disampaikan ke Pak Ustadz, mumpung ada waktu. Beliau waktunya sangat mahal karena di tengah kesibukannya dapat bersama dengan kita, mendampingi kita. Silakan kawan-kawan yang hadir di sini. Kameramen, jangan so sibuk, ayo fokus pada tema. Silakan. Tertegun ya. Tadi saya terharu. Yang mana nih? Ya.
Lah itu kan bukan pendapat saya sebenarnya. Ya. Saya hanya menyampaikan Betul. apa yang sebenarnya sudah ada di dalam kitab-kitab fikih kita gitu ya. Ini bukan pendapat saya, ini jangan Betul. salah juga ya. Karena apa yang tadi disampaikan oleh saya, kita bisa telusuri ya, literasi di dalam khazanah fikih Islam itu. Misalkan ada bab tentang hudud ya, bab hudud, kemudian bab jinayat di dalam kitab-kitab Kifayatul Akhyar, kemudian juga segala macam ada, bisa kita telusuri lah, kita telusuri gitu. Cuma mungkin kitanya yang nggak sampai belajar. Iya betul. Bukan nggak sampai belajarnya, nggak mau menerapkannya mungkin. Nggak belajar. Bisa jadi. Berarti selama ini kita mak lambak lumbuk tok sama ngopi. Dong pora. Aduh, jadi ketularan ini TikToker nih, subhanallah. Baik, Ustaz, pesan terakhir dari kesempatan kali ini untuk pemirsa lisan di sana, karena mudah-mudahan apa yang disimak oleh teman-teman semua mudah-mudahan jadi bekal kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi falyatafadhal untuk memberikan pesan-pesan terakhir. Maksudnya kesempatan ini tenang. Kita doakan untuk berpanjang. Amin. Iya. Jadi teman-teman sekalian rahimakumullah, satu hal yang kita sebagai seorang muslim yakini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran Islam, agama Islam itu adalah sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu pada saat apa ya? Pada saat dia memang diterapkan. Ya. Nah, ini tadi kita sudah sedikit menimbang-nimbang ya bagaimana sistem peradilan yang di dalam Islam, kemudian sistem peradilan di luar Islam, perbandingan seperti apa, bahwa jaminan keamanan, jaminan keadilan itu lebih terasa, lebih terbentuk pada saat kita berada di dalam kehidupan yang Islami tadi itu ya. Karena memang sebagai Islam sebagai rahmatan lil alamin itu betul-betul bisa dirasakan ya. Pada saat apa? Pada saat ya. Oleh karena itu sebagai seorang muslim tentunya kita tidak boleh merasa pertama mungkin ragu ya, tidak boleh ragu, tidak boleh ada dalam diri kita rasa keraguan bahwa apakah kemudian agama saya itu benar-benar bisa mampu untuk menjawab permasalahan yang ada di dunia itu ya. Itu jadi tidak boleh ada rasa ragu ya. Kemudian yang kedua juga mungkin bagi yang sudah tahu ya, ini juga tidak boleh malu untuk menyampaikan bahwa ini adalah satu opsi di antara mungkin ketika seorang mencari keadilan, apakah sistem ini adil atau belum, apakah sistem ini adil atau belum, kan bisa juga kita sodorkan konsep menurut syariat Islam itu, menurut ajaran Islam itu seperti ini ya konsep keadilannya. Kan di situ nanti akan terjadi diskusi ya, secara fakta kehidupannya juga bisa kita adu ya, secara argumen ataupun juga secara argumentatifnya itu bisa kita diskusikan lah ya, sehingga bisa betul-betul memuaskan diri kita. Jadi jangan ragu dan jangan malu untuk kita berbicara tentang ajaran agama kita sendiri, agama Islam, di mana itu menjadi jaminan bagi kesejahteraan, keamanan, keadilan, kemaslahatan dan sebagainya. Itu saja. Ustaz, syukur Ustaz, bagi kita obrolan ini sangat mencerahkan. Tentunya mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semua di obrolan ini. Dengan adanya kasus ini, ketika kita coba bandingkan dengan Islam ya, dengan sistem keadilan yang kita katakanlah hari ini menggunakan dengan hukum positif ya, ternyata seperti berbanding terbalik ya, antara langit dan bumi, hitam dan putih. Jadi tentunya apalagi kita bagi masyarakat yang beragama Islam tentunya harus memiliki keinginan, kebanggaan bahwa kita seyogianya ya harus memiliki keinginan bahwa kehidupan ini harus betul-betul berada dalam kehidupan yang nuansanya adalah Islami, tentunya dengan hukum-hukum Islam tadi. Baik, pemirsa lisan di mana saja berada, kami pamit undur diri. Mohon maaf atas segala apa yang kita sampaikan, barangkali ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lisan